Sudah selesai. Kita akan belajar lanjutan yang materi kemarin. Kita akan belajar terkait dengan gaur beur biokimia dan interaksi antar komponen ekosistem. Ada yang masih ingat tentang kemarin kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Ya, tentang ekosistem. Interaksi antar makhluk di ada lingkungan hidup dan aman. Oke. Hari ini kita akan belajar kelanjutan dari ekosistem itu. Coba kalian perhatikan pertanyaan nomor 1. Apakah setiap makhluk hidup yang berdampingan dan saling membutuhkan satu sama lain, atau mereka hidup secara individu? Ya, jadi setiap makhluk hidup itu pasti membutuhkan perannya teman satunya sama teman satunya. Kalau misalkan ada harimau dia omnivora, karnivora atau herbivora? Ya, karnivora. Berarti dia memakan hewan, entah itu zebra, entah itu rusa dan sebagainya. Nah, si harimau itu sendiri pasti membutuhkan yang namanya interaksi, atau dia tidak bisa hidup secara individu, dalam artian dia masih membutuhkan hewan lain untuk dia konsumsi sebagai makanan. Makanannya siapa? Harimau. Apakah harimau jahat? Di situ nanya. Jahat nggak harimau? Kan dia makan hewan lain. Jahat nggak dia? Tidak, karena dia memang dalam suatu jaring-jaring makanan kemarin, rantai makanan, dia membutuhkan individu lain untuk kelangsungan hidupnya sebagai keseimbangan suatu ekosistem. Kalau misalkan kita mendefinisikan harimaunya jahat, berarti dia nggak makan hewan lain, artinya harimau lama-kelamaan akan kemana? Kalau nggak makan, punah, nggak akan ada lagi spesies harimau. Yang pertanyaan kedua, pernahkah kalian memperhatikan air hujan yang turun dari langit? Dari manakah air yang ada di langit tersebut? Mengapa meskipun hujan terjadi setiap tahun di Indonesia, jumlah air cenderung tetap atau berkurang? Jadi bisa menjawab? Ya, silakan. Karena adanya siklus air. Adanya siklus air. Nah, betul ya jawabannya Mas. Siapa namanya? Yunus. Ya. Mas Yunus mengatakan kalau air itu tidak akan berkurang jumlahnya, karena memang ada siklus yang namanya siklus air. Di mana air itu setiap harinya akan mengalami siklus yang membuat volume air di bumi ini akan bertambah. Tujuan pembelajaran kita hari ini kurang lebih sama dengan yang kemarin, Mbak. Nah, tetapi saya tambahkan di sini, peserta didik diharapkan mampu menganalisis pengaruh manusia terhadap ekosistem. Kemudian manfaat pembelajaran ini supaya kalian mendapatkan pemahaman di tengah-tengah terkait keanekaragaman hayati di Indonesia beserta proyek yang berkaitan dengan konservasi. Nah, hari ini kita berkelompok lagi sama kayak kemarin. Apa semuanya silakan sudah disimak videonya terkait dengan siklus air. Nah, video tersebut berkaitan dengan pertanyaan di gambar sebelumnya terkait dengan kenapa bisa terjadi hujan gitu ya, karena adanya siklus air. Nah, bagaimana siklusnya, tahapannya seperti apa, akan kita bahas lebih lanjut setelah ini. Nah, siklus air itu merupakan salah satu bentuk dari yang namanya gaur geokimia. Apa sih itu gaur geokimia? Gaur ini merupakan peredaran unsur-unsur kimia dari lingkungan melalui komponen biotik dan kembali lagi ke lingkungan. Gaur ini merupakan proses yang terjadi secara terus-menerus dan berulang. Jadi selama bumi ini ada,
yang namanya siklus air, salah satunya dari geokimia, pasti akan mengalami siklus yang berulang dan terjadi secara terus-menerus. Selanjutnya kita akan membahas terkait interaksi antar komponen ekosistem. Ini lebih ringan ya, di mana interaksi itu terjadi atas 4. Terus kita tahu bahwa ekosistem itu terdiri atas komponen biotik hidup dan abiotik tidak hidup. Pertemuan yang lalu kalian sudah memetakan mana nih yang termasuk komponen hidup, mana yang komponen tidak hidup. Nah, jenis interaksi itu ada 4. Ada kompetisi, predasi, yang kedua itu predasi ya, yang ketiga herbivori, dan yang keempat simbiosis. Oke. Keduanya tadi sudah terjawab ya. Kalau singa itu memang tidak jahat sama zebranya, karena itu memang siklus dalam rantai makanan. Di sini ada flash card dan LKPD. Saya bagikan LKPD-nya dulu. Sudah saya kasih kelompok namanya ya. Kawan ambil kelompok 3. Oke, kalian lihat di lembar kedua. Di situ ada kolom isinya 3. Itu silakan dilewati saja ya. Kalian langsung buka di lembar terakhir. Oke. Silakan ditulis terlebih dahulu nama kelompoknya. Dan kita akan bermain flashcard. Karena jumlah flashcardnya terbatas, jadi nanti saya gantian aja ya. Sudah saya tentukan siapa yang bermain duluan. Sudah ditulis? Kalau semuanya mau didengarkan, dalam flashcard itu ada gambar, ada tulisan. Jadi silakan kalian mencocokkan gambar. Belum dimulai, belum. Ada gambar, ada tulisan. Silakan disusun di meja yang kosong, di meja kelompoknya yang kosong. Ini kosong, ini ada di situ. Saya kasih waktu 3 menit untuk mencocokkan itu. Nggak selesai nggak apa-apa, 3 menit dulu. Nanti yang sudah selesai menyusunnya, saya akan ke tempatnya untuk mengecek dan mendokumentasikan. Ya, soalnya saya nggak mungkin langsung mencontohkan hasilnya benar atau salah yang kalian cocokkan gitu. Nah, nanti setelah selesai kelompok 1 dan kelompok 4, selanjutnya adalah kelompok 2 dan 5. Nanti yang terakhir kelompok sudah? Bikin
tentang siklus air yang sedang berlangsung pada biogeokimia sesuai dengan lomba dan tentukan Kasih aplaus untuk teman-teman. Sekarang waktunya reflection test. Sama kayak kemarin di sini soalnya cuma ada dua. Yang nomor kedua ini cuma gabungkan dengan garis, cuma menggaris saja. Kemudian yang satu ini adalah analisis. Terima kasih untuk perhatian kalian hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan melalui jari. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf kalau pembelajaran hari ini ada yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.